Video ini dibuat hanya untuk hiburan semata, dan untuk menjalin kekerabatan antar sesama pelajar. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Karena subscribe itu tidak bayar alias gratis. Suatu saat nanti BW bakalan gue hidupin nama, dan yang paling kanan adalah Cilur. Gue punya prinsip kayak gitu dulu. Gue pengen buktiin bahwa BW Cilur itu ada gitu. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi bersama gua di Catatan Akhir Sekolah. Nah, kali ini Catatan Akhir Sekolah ingin mengungkap salah satu sekolahan yang ada di Tanah Baru Bogor, SMK Bina Warga 1 Bogor. Nah, sekarang gua bersama narasumber yang sering kedengeran banget nih di media sosial dan di kalangan dia. Kita langsung kenalin aja ya, sama Bob Eko. Nah, sebelumnya perkenalin diri dulu. Boleh, Bang. Nama gue Bob di STM Bina Warga Bogor. Kebetulan angkatan 2012. Angkatan 2012 siapa ya? 2012, basis Cilur. Basis Cilur. Nah, kemudian kok Catatan Akhir Sekolah ingin mengundang lu buat ingin mengungkap sebuah kisah di masa-masa sekolah kok. Karena kan mungkin sering banget kedengeran ya kok ya. Di zaman kita sama di zaman sekarang tuh beda banget kok. Kan Iya. Sampai parah banget ya kok ya. Menurut gua kayak kemarin tuh denger juga kan ya, veteran BW pindah ke KN ribut di mana Cimakpar itu, sama sampai putus, ngeri banget sih menurut gua Bang. Terlalu ekstrim. Nah, mungkin kalau ekstrim terlalu ya, ekstrim kalau ribut-ribut sampai kayak gitu. Kasihan juga kan. Iya. Sebelumnya lu lagi sibuk apa nih kok? Sekarang kebetulan karena lockdown nih. Aneh usaha gas Bang di rumah. Usaha gas. Kalau misalkan ini sih sebelumnya biasanya kerja biasa di Janglen, di tempat pariwisata Janglen. Udah lama tuh? Sekitar 6-7 tahun lah di situ. Dari pertama sekali awal Janglen buka, nyoba masuk situ, alhamdulillah keterima. Oh, berarti udah cukup lama ya kok ya? Udah lumayan lama. Tahun ya? Iya benar. Berarti semenjak lockdown mungkin sekarang lagi di rumah aja? Iya, di rumah sambil aktivitas jualan gas juga. Iya. Alhamdulillah ada usaha ya kok ya? Iya, alhamdulillah. Kecil-kecilan. Itu kok awal mula lu masuk Bina Warga gimana sih kok? Sebenarnya awal mula gue masuk Bina Warga itu dulu di SMP pengennya sih sebenarnya nggak langsung ke Bina Warga. Pertama nyoba dulu ke Raskal dulu. Nah, nyoba ke Raskal, tes nggak masuk kita Bang. Kerjaan kita dulu pas ngetes nyari-nyariin rival waktu di zaman SMP. Kebetulan memang di zaman SMP itu banyak yang mau tes di Raskal. Akhirnya kita di situ anak-anak alumni 15 semua ya nyari-nyari musuh aja gitu. Jadi kita nggak ikut tes, malah nyari-nyari musuh. Pukulin, misalkan ada anak SMP Pego gitu kan, kita pukulin. Ada anak SMP mana, Pandawa, 19, kita pukulin, kita kerjain aja gitu. Akhirnya kita nggak ikut tes, ketinggalan tes. Nah, pas waktu pengumuman ya memang kita nggak ikut tes, akhirnya ya kita nggak lulus. Nah, di situ kalang kabut Bang. Sebenarnya pengen masuk out juga dulu, out kalau nggak Bastar dulu Bang, nyobain kan. Ternyata nggak di ACC sama orang tua. Pas masuk out sama masuk Bastar nggak di ACC karena memang dulu udah tercap lah ya Bang ya. Kita nggak bisa pungkirin memang out sama Bastar tuh udah harum banget dunia kayak gituan ya, dunia tawuran-tawuran. Akhirnya orang tua nggak setuju, masuklah Bina Warga. Itu rekomendasi dari abang gua betul juga di SMK Bina Warga. Akhirnya rekomendasiin ke orang tua nyuruh ya udah kamu masuk ke SMK Bina Warga aja, ya kan gitu. Setelah aneh daftar di sana, ternyata aneh nggak masuk langsung STM-nya Bang. Oh, nggak masuk STM? Nggak masuk STM. Aneh masuk SEMEA-nya. Oh, SEMEA. Bagian penjualan. Wah, abis Bang, aneh dibully. Dibully tuh dibully sama teman-teman yang di STM gitu kan. Wah, lo katanya di SMP saya lo gini kan. Lo masuk SEMEA katanya. Lo nggak kantor aja lah gitu lah, pokoknya ceng-cengan kan, ceng-cengin. Namanya jiwa egois ya Bang, ya masih ada jiwa-jiwa kayak gitunya. Akhirnya wah ini juga nih, gue malu, gengsi gitu kan, gengsi. Gue harus rekomendasi orang tua lagi nih, minta buat pindah ke STM gitu kan. Ngomong lah ke rumah orang tua, mau pindah ke STM aja, sebenarnya nggak enak gitu kan.
Udah gitu ribet, pelajarannya gini-gini lah gitu kan. Akhirnya orang tua bilang katanya ya udah kamu coba ke sekolah aja ngomong katanya gitu ke guru. Nah waktu itu saya nyoba ngomong ke guru, tahunya kata guru tunggu aja soalnya saat ini belum ada STM, belum ada yang jurusan SMK yang apa kosong katanya kan, udah keisi semua, udah penuh semua. Kira saya nunggu bang, seminggu tuh bang saya bertahan di SMEA. Oh seminggu Bertahan di SMEA. Waduh habis itu pokoknya setiap apa istirahat anak-anak STM kan suka lewat depan kelas gue bang ya. Wah diketawa-ketawain gue bang, malu dah pokoknya. Berarti mereka udah tahu lu dari SMP kok. Iya bang, kebanyakan juga kan yang di BW juga ada rival gue lagi SMP, ada juga teman gue seperjuangan di SMP ya kan. Akhirnya dia diceng-cengin lah, lu kok lu mau aja lu masuk kayak gitu, kayak gitu-gitu lah. Setiap lewat kelas gue tuh, wah abis dah gue muka gue merah bang, dicengin mulu gue. Dicengin mulu ya. Itu emang lu emang suka-suka ikut-ikut ribut gitu dari SMP? Iya bang, ribut itu waktu dari SMP bang. Kebetulan waktu saya masuk ke SMP 15 itu ada juga tuh senior, pokoknya keras banget dah, lu jangan malu-maluin ya anak SMP 15 ini namanya udah besar gitu kan. Nah lu harus bikin besar, jangan sampai lu maluin. Di situ kan aneh belum tahu apa bang ya. Ya udah aneh ikut-ikut jalan. Kebetulan kenal juga sama Dewo bang, anak Gaswan. Kita sering main di jalan tuh akhirnya. Dulu kita sempat ngamen juga di jalan baru, terus ke terminal ngamen lah, ikut-ikut bis sampai saya tahu dunia jalan tuh kayak gimana gitu kan. Akhirnya dulu zaman saya boomingnya di SMP itu ribut di Mancur bang. Di Mancur? Nah jadi semua SMP di Bogor itu setiap malam minggu tuh pusatnya di Mancur. Oh iya. Kalau kata bahasa ininya mah ajang tangkas lah. Iya. Arenanya tuh di Mancur dulu gitu kan bang. Wadahnya buat tawuran-tawuran di Mancur. Nah waktu itu pas kita kesana coba ribut-ribut pertama sekali, takut pertama tuh, takut ngeliat samurai ngeliat gitu tuh. Ngeri dah pokoknya. Akhirnya memang kita kan punya rival partner juga gitu kan, setiap ribut-ribut suka dicengin. Jadi sebelum kita ribut, si teman saya ini yang anak 15 si Agung, terus ada juga dari Gaswan si Anggi. Dia itu suka ceng-cengin. Wah pokoknya nanti kalau kita ribut kita harus nangkep gear nih, kita jangan bawa BR, kita harus nangkepin, harus nangkisin. Wah saya semangat nih bang. Iya. Karena kalau di Bogor katanya kalau nangkis-nangkisin gear, nangkep-nangkepin gear gitu kan katanya langsung tenar lah nama gitu, langsung hebat lah gitu kan. Akhirnya aneh nyoba bang, pertama sekali nangkep gear, waduh lecet tangan, somplak di sini. Oh kena lu? Kena bang, somplak tangan, nangkis gear. Tapi di sisi lain, memang booming bang sama gua langsung. Wah, anak 15 nangkis-nangkisin gear katanya. Padahal malah jebol bang. Jebol ya? Berdarah. Malah jebol bang. Jebol ya? Berdarah. Iya. Bukannya tektok ini, bukan kebal ini. Berdarah. Nah dari situ teman-teman yang sering partner sama saya bilang, wah keren lu, lanjutin ribut-ribut. Sampai saya dipercaya tuh itu untuk pegang sekolahan bang sama kelas 3-nya. Udah, lu kelas 1 lu pegang dah. Pokoknya kalau ada apa lu bawa dah. Terus kalau kolekan lu dah kayak gitu kan. Sampai dipercaya kayak gitu kan. Naik kelas 2 makin enak, makin naik kelas 3 ya udah jadi ini ya berkata ketua aja situ lah ya gitu, udah jadi orang yang paling atas gitu kan. Akhirnya ya itu nyobain ribut-ribut, ngajak juga. Nah kebetulan di video sebelumnya kan ada Epi tuh. Nah Epi itu adik kelas gue juga dulu bang. Oh iya adik kelas lu. Adik kelas gue yang ngedidik dia di jalan juga salah satunya ya gue gitu. Sering ngajak-ngajak dia ribut. Ya memang keras dah pokoknya di 15 itu dulu kalau ribut nangkis atau apalah atau nangkepin gear, lu jangan cengeng katanya. Oh kalau lu cengeng habis sama abang kelas dipukulin. Iya gitu. Kalau cengeng lu nggak usah ikut ribut lu, di rumah aja pulang gitu kan. Akhirnya ya udah memang sakti dah akhirnya disebutnya 15 tuh kebal katanya kan gitu. Oh jadi lu dari SMP udah nama lu udah kedengeran, akhirnya lu masuk ke Bina Warga. Masuk ke BW dah. Nah pertama kali masuk BW juga gue sebenarnya pengen hilang bang dari dunia ribut. Karena kan memang gue udah banyak luka banget di zaman SMP. Luka bacokan, pokoknya banyak banget dah. Setiap pulang ke rumah, entah itu diperban, entah itu apa, orang tua sih taunya gue futsal lah, gue main basket lah, jatuh hal gimana gitu. Oh jadi dari SMP lu udah banyak luka? Banyak luka bang.
udah banyak luka, pulang diperban gitu kan, sampai masuk STM. Kata gue kalau gue terusin pasti nggak akan bener nih gue, sekolah nggak akan bener. Udah, gue ganti nama bang dulu, dicariin juga tuh kan, kebetulan banyak juga rival gue yang masuk BW ya, rival gue di SMP. Memang mereka pas waktu pertama sekali masuk BW, mereka dia anak emasnya nih sama abang kelas basisnya. Oh, belum tahu lu. Iya, belum mungkin belum kenal gitu kan. Dia anak emasin, Yana, Deden, ini kayak gitu lah. Kaces apa segala macem. Nah waktu itu gue masih malu-malu lah gitu bang ya. Nah biarin lah, gue udah gak mau kayak gitu-gituan. Akhirnya ada abang kelas waktu itu nyariin gue, abang kelas 3. Ini mau janjian di Bintang Mas waktu itu, sama TD janjian. Anak-anak sama kelas 2 nya nih ribut gitu kan gitu. Nah, anak-anak Mas itu udah memang pasti kepanggil karena kan mereka memang udah kelihatan gitu kan nyalinya, yang rival-rival gue itu. Nah teman-teman gue itu entah itu dia merekomendasiin ke abang kelas, entah itu gimana, tiba-tiba nyari nama gue nih bang, mana yang namanya Eko 15 katanya dia selon gitu. Nah kebetulan gue dulu pas dicari ditanya lo 15 sama bang Mas kan ditanya, lo 15 ya? Iya bang, saya 15 ya. Kamu yang Eko bukan? Bukan bang, nama gue Bob. di STM namanya Bob. Nama gue Bob bang di STM karena memang mau hilangin itulah. Akhirnya pas waktu itu mereka nyari-nyari tetap nggak ketemu. Gue nongkrong di warung ibu. Nah warung ibu itu dulu nongkrong anak-anak yang ibarat kata bunga-bunga lah di STM gitu kan. Warung itu pokoknya masuk situ tuh serem dah, auranya beda bang ya. Nah akhirnya masuk itu memang ibu itu kenal saya dari SMP. Sini aja kok masuk kamu kok, kan memang baik kan saya. Sini aja kamu masuk makan. Nah pas dia manggil Eko ke saya, semua kelas 3 yang lagi makan nengok bang. Oh langsung nengok. Bro baru tahu di situ tuh. Akhirnya diajakin. Yaudah lu kemarin ngomong katanya nama lu Bob lu, taunya lu nama lu Eko lu. Iya bang, nama saya memang Bob Eko bang. Memang nama saya Bob Eko bang. Oh lu bukan mau tahu lu harus ikut sekarang katanya. Oh langsung ditatar lu. Langsung dibawa tuh bang. Langsung dibawa gue ke Bintang Mas waktu itu bang. Nah pas pertama kali gue di Bintang Mas, memang dasarnya baru kali bang ya. Teman-teman gue mah yang lain anak kelas 1 pada kasih BR bang. Lu megang apa nih? Memang karena kan udah terpercaya lah mereka megang BR, ributnya keren mungkin gitu kan. Lah kalau gue mah kagak ditawarin pisan bang awalnya. Oh lu kagak ditawarin? Kagak ditawarin pisan ya kan. Mungkin memang ya gue juga belum kelihatan gitu kan, belum tahu kayak gimana gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa gue bilang kan. Nah rival gue juga yang sering di SMP ngasih ini BR gue kan, lu mau megang BR nggak kok? Nggak usah lah, lu aja gue bilang kan yang sejentri sama gue nih anak kelas 1 gitu kan. Lu mau megang BR nggak? Nggak, kata gue, biarin lu aja yang megang BR. Berarti lu mau megang BR tuh? Mau megang BR bang, gue pertama kali itu ribut. Janjian sama mana kok? TD. Oh masih deh? TD kelas 1 mau kelas 2 nya waktu itu bang, ribut. Nah ceritanya mereka semua teman-teman anak BW ini pada maju, ya kan? Maju, mental bang pertama sekali. Oh mental Mental sama TD di Bintang Mas. Dia acak-acak kan, ada tuh dulu yang katanya sih kebal, cuman gue sih nggak percaya bang ya. Anak TD-nya? Anak TD-nya, kebo-kebo gitu kan, buat TD katanya, kebal. Nah dia ribut tuh, mental semua bang memang anak-anak BW. Oh sama dia? Sama dia mental semua. Nggak tahu deh bocah BW kenapa takutnya gitu kan. Gue mental semua. Nah aneh ngebalikin, ceritanya ngebantalin. Pas aneh maju, anak kelas 3 aneh ikut ribut di belakang aneh nih. Mungkin dia nolongin kali ya. Dia ngegelar gear kepanjangan, kena lah kepala aneh. Oh kena lu? Kena kepala gue bang. Bocor ya kan. Bocor lah, kata gue kepala berdarah nih ya kan. Udahlah maju terus pokoknya. Tapi lu kerasa tuh? Kerasa bang, kerasa darah motor tuh kerasa. Maju terus, bagiin bang gua sama anak-anak TD. Wah tangis-tangisin. Nah memang kebanyakan anak-anak TD juga kenal gua dari SMP kan. Nah gua dari SMP, oh ini mah kebal, tektok. Padahal badan gua darah semua itu. Oh udah berdarah ya? Kebal. Mental tuh yang pada kenal gua kan, pada mundur. Nah si Kebo ini masih pepetan sama gua katanya. Oh jadi lu pepetan tuh jadinya? Kebo dia kelas 2, saya kelas 1 masih bang gitu. Pepetan. Nah akhirnya menang tuh, akhirnya menang juga ngebalikin. Hitungannya sama ya kalau itu kan, pertama kan BW menang. Nah, kita ngebalikin menang, pas gua balik kan bubar tuh udah di nama warga ya. Bubar, gua balik, udah sepi bang. Kagak ada orang.
Anak-anak BW kagak ada. Itu pet-petan menang? Menang bang. Oh, menang. Pas ini dia mental mundur. Nah, cuman kan kalau misalkan dihitung ribut mungkin ya seri ya. Pertama kali kan dia mental tuh. Akhirnya gue ngebalikin, terus akhirnya mereka yang mental gitu kan. Nah, pas udah selesai ribut, gue bocor, gue tutupin pakai anduk bang. Itu kan sering bawa anduk bang. Pakai anduk, gue jalan, sepi bang, anak-anak gue paling kali lah. Udah nggak ada tuh anak kagak ada. Ya mungkin kalau dipikir-pikir, orang kalau belum terkenal mungkin nggak dihargai sama orang lain. Orang kalau belum terkenal mungkin nggak dihargai sama orang lain. Itu lu berarti kan posisi sendiri kan? Itu anak tadi kagak dibantahin lu? Anak tadi udah kabur bang, udah masuk ke gang. Nah gue di jalan sendirian tuh. Gue jalan dari depan Bintang Mas sampai Mentos. Gak lama tuh ada alumni BW. Alumni BW mungkin karena ngeliat gue pakai baju olahraga BW ya. Akhirnya gue diangkut sama dia. Oh, anak BW? Iya bang, anak BW. Udah ikut gue. Gue juga pertama yang ngedon, kata gue nih alumni BW apa alumni TD atau alumni Sekai gitu kan. Gue juga takut gitu, mau ikut gue ke kulit gitu. Kata gue, emang abang alumni mana bang? Gue alumni BW yang basis sekarang roda. Oh yaudah ya, ikutlah gue tuh bang. Masuk ke apa namanya kontrakan 1000 apa dulu tuh tempat nongkrongnya, kontrakan 1000. Nah di situ udah kumpul semua memang anak BW. Oh, udah pada di situ. Udah pada nyantai. Wah, udah babak belur ya gue ya. Gue udah babak belur ya kan, udah pada nyantai di situ. Memang gue dulu masih ngerendah lah, rendah banget pokoknya. Akhirnya gue udah tuh di situ. Alumni itu marah-marah gitu kan. Oh, marah banget tuh tamu, ditinggalin ini katanya kan ke anak-anak basis itu kan basis Bintang Masnya. Mau baru kepala bocor lu bukan bawa ke rumah sakit ini. Nah, waktu itu kan gue ngerasa gak enak juga ya bang, ya takutnya alumni itu kasar ke ini kan, jadi dimanain gitu kan. Kayak gue bilang ke alumni, ya udah bang, nggak usah diobatin, gue cuci aja pakai air. Gue bilang terus beliin kopi hitam tapi nggak usah pakai yang ada gulanya. Gue bilang taburin di kepala gue. Serius lu mau gitu? Dalam kok? Ya lumayan sih bang, dalam banget lumayan. Ya udah, pakai itu aja kopi katanya. Dibeliin lah kopi sama alumni itu kan, beli kopi, taburin kopi. Memang posisi waktu itu kalau nggak salah bulan puasa bang. Bulan puasa. Nah udah mau maghrib juga kan. Kata gue bang, gue izin pulang ya. Kata gue mau buka puasa tuh kan. Oh puasa juga lu? Enggak sih puasanya mah. Puasanya mah kagak bang. Cuman ya orang tua mungkin kan pengennya anak-anak pada kumpul gitu kalau lagi buka puasa gitu kan. Nah akhirnya buru-buru pulang kan. Buru-buru pulang. Kata gue pikir gue kalau pulang ke rumah keadaan kayak gini, gue amis kan badan gue bang ya. Nah yang ada emak gue malah sedih nih. Udah gue ke rumah temen gue ya kan. Akhirnya gue nongol di rumah temen gue bang. Nah ke rumah temen gue. Kenapa bu? Ini buka atau gue habis ribut dulu gimana? Bintang Mas gitu ya. Oh ya udah di sini aja dulu katanya gitu. Nah udah gitu gue nongkrong di rumah itu nggak lama abang kelas gue tuh yang kelas 3 datang lagi ke daerah rumah gue tuh kan Ciluar. Kok nih duit kolekan katanya. Lah itu gue nggak usah bang. Oh dapat kolekan. Ini buat lu berobat itu. Nggak usah bang, gue bilang kan. Gue mahal kata gue, baru anak kelas 1 kan pikir hati gue, masa anak kelas 1 kasih kolekan kan gitu ya. Akhirnya ya udah dipaksa sama dia harus dikasih harus mau ya. Akhirnya gue ambil bang duit kolekan. Nah pertama sekali gue dapat duit kolekan tuh itu tuh pas gue kena pertama sekali. Nah akhirnya gue ambil duit kolekannya. Besoknya gue sekolah baru tuh bang orang-orang yang lain pada hargain lah ya. Itu mulai pada kenal lah. Sampai ya pada segan lah gitu kan. Ini anak satu ini dibangga-banggain juga kan sama abang kelasnya. Ini anak satu ini. Nah di situ udah mulai tuh situ bang. Wah lu sekarang ikut-ikut aja ribet lu, bawain nama satu gue percaya sama gini. Gue udah lihat lu kayak gimana kan gitu. Berarti semenjak di situ nama lu mungkin udah mulai terdengar ya anak kelas 2 kelas 3. Iya, udah mulai kelihatan lah mungkin ya bang ya. Udah mulai kelihatan. Akhirnya ya udahlah kata gue nyobain. Nah udah gitu memang pertama sekali pas gue masuk BW itu kan basis Ciluar BW-nya nggak ada bang. Oh karena emang basis Ciluar waktu itu angkatan lu nggak ada? Sebenarnya mah kalau angkatan gue ada bang, maksudnya kakak kelas tuh ada, cuman memang pas gue masuk BW kelas 1 itu nama Ciluar nggak ada. Di BW-nya tuh BW Ciluar tuh nggak ada. Mati. Yang ada tuh dulu di Ciluar tuh out bang. Out. Nah BW itu nggak ada sama sekali lah di Ciluar. Abang kelas sebenarnya ada pas gue masuk kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3 ada, cuman memang mungkin dia nggak aktif bang, nggak aktif bersosialisasi atau gimana nggak ngerti. Pas gue sedihnya pas ada bikin baju apa Albes, ada baju Albes, gue cek
kan dari Depok lah, pokoknya dari Depok ke sini sampai ke apa tuh Sintek, terus dari Sintek TNT, nah dari TNT suruh Poman. Oh jadi Ciluar nggak? Di Lengka. Kagak ada tuh. Kagak ada. Sampai gue nanya gitu kan nama yang pakai bajunya, tuh gue, bang ini yang bikin siapa bang? Oh ini yang bikin kelas 3 kok, kenapa emang? Ah, kalau ada basis Cilur sih bang, gue bilang gitu. Oh emang ada basis Cilur ya? Emang ada ngebasis Cilur? Aduh, itu gue malu bang, malu banget juga di situ tuh, malu banget tuh gue. Udah gitu nggak lama gue kolekin juga bang sama kelas 3. Mungkin dia belum tahu juga kan, kelas 3 kolekin gue. Oh basis mana lu? Basis Cilur bang. Anjing basis Cilur emang ada basis di situ. Kelas 3 tuh dulu tuh. Dicengin. Terus apa lu sekolahan ke Plaset nyampe dari Pomat ke situ mendekat kan. Waduh betul gue sedih juga di situ bang. Terus Memang ada teman gue dari SMP kan, si Agung itu teman dekat gue gitu, dari SD SMP sampai ke STM di bareng sama gue. Gue bilang gue nggak bawa duit, gue bilang kan gue pinjam duit dulu dah. Buat apaan kok? Gue kena kolekan, gue bilang gitu. Dia minta goceng, gue tawarin 2.000 kagak mau bang, goceng. karena kelas 3. Sedih banget, iya. Katanya ada kaca pecah apa lah gitu kan, yang bisa ribut. Ya udah, gue kasih lah goceng tuh bang. Gue kasih goceng. Nah di situ, ribut-ribut lu, nongkrong-nongkrong basis-basis tuh. Apaan sih lu, kagak kedengeran pisan. Iya bang, gitu. Nah kalau memang dalam hati gue, wah dari situ gue jadi, karena memang dari dasarnya gue anak-anak nakal gitu bang ya, akhirnya gue digituin, masa nggak terima, cuman ya gue lawan nggak mungkin kan gitu kan, posisinya pasti gue salah, gue ngelawan abang Mas kan. Akhirnya bukan gitu, akhirnya gue sering di situ bang, ngalong-ngalong. Ya, gue nggak pernah ngebasis, ngalong aja bukan kerjanya. Kelas 1 naik kelas 2 gitu, gue bawa-bawain orang kan, ribut di Papua, ribut di Depok, di mana gue bawa-bawain kan, sampai gue pokoknya luka bacokan tuh di badan banyak banget. Oh itu dari sering kelas 1 ke kelas 2 itu sering kena juga kok? Sering kena bang gua. Terakhir pas pertama sekali gua kena parah itu waktu di Jalan Baru. Ini hidung gua robek bang. Hidung robek kenapa? Hidung gua robek, ribut sama TD. Gua sama TD. Nah ketika maju anak TD, gua dicocor bang. Memang gua terlalu maju sih kalau kata gue, nafsu cocok kena hidung gue robek sini. Makanya apa tuh? Kena gear kayaknya. Kena gear. Nah soalnya kan gelap ya, gue juga nggak tahu pasti kenanya gear atau kena bambu atau kenapa, gue nggak tahu pasti. Sini robek. Akhirnya ada Dewo waktu itu. Ada Dewo. Kenapa? Kena gue. Ya udah ditolongin, diginiin, dibersihin kan luka-luka gue. Kira pakai kopi tuh. Ciri khas gue bukan pakai kopi. Kopi. Banyak bekas-bekasnya kok ya. Iya. Pakai kopi taburin kan, kalau kopi itu nahan darah ya, akhirnya nggak keluar lagi darahnya. Nah udah gitu, udah tuh bengkak gitu. Kata gua kepalang nih mah tanggung, gua bilang udah banyak luka bacok, masih kagak bisa ngidupin basis gitu kan, nggak bisa ngadirin basis, nggak bisa nanarin basis. Kira ya udahlah, gua terusin tuh di situ dunia ribut-ribut tuh bang. Gua terusin dunia ribut-ribut, akhirnya gua ikut ribut di sana di sini kan, sampai gua ke Ciawi waktu itu bang, ribut-ribut. Sampai ke Ciawi, sampai teman, udah lu ikut jajannya di sini kok, lu ikut jajannya di sini kok, sampai kayak gitu. Nah pas pertama sekali gua ngebentuk tim bang. Sebenarnya di BW itu gua punya tim. Nah angkatan gua doang yang disebut namanya tim res. Pokoknya anak kelas 3 sama kelas 2 itu udah tahu dah itu tim res itu. Oh itu posisi lu buat tim itu kelas 2? Gua kelas 2, gua kelas 2 gua buat tim itu namanya tim res. Kenapa dibuat tim res? Disebutnya tim rese lah. Oh, tim rese. Tim rese ya, karena orang terpilih lah. Ya orang terpilih. Gua situ narikin dari semua basis, Bang. Ada Depok, ada Citerap, wah dari Depok sampai ke Bogor tuh gua tarikin semua. Wah ada Ikai, Kaces, terus udah gitu ada Yana, ada Reno, ada Agung. Wah gua tarikin dah. Awi. Jagoan-jagoan basisnya lu. Jagoan-jagoan basisnya gua kumpulin, gua satuin. Kira-kira kita mampu gak nih kalau kita sama-sama gitu kan. Karena gua punya prinsip gini, Bang. Kita ribut kalau kita sendiri mati konyol. Benar. Mati konyol menurut gua. Oke, kita bisa salon. Namanya orang salon itu relatif bang menurut gue. Ketika kita bilang kita lebih salon, pasti ada orang yang lebih salon lagi. Ketika kita ibarat kata bilang kita paling jago, pasti ada orang yang lebih jago lagi. Tapi kalau misalkan kita
majunya sama-sama, ibarat kata bareng-bareng. Nggak mungkin orang banyak kalah sama orang satu, nggak mungkin. Menurut gue nggak mungkin. Karena gue udah ngalamin itu. Gue beberapa kali kadang tuh bang, ada di kelas gue juga dulu sempet kan ngomong kayak, bang, ada nih anak tadi kebal gini. Tetap aja kalau ketemu mah nggak ada ampun, gitu. Nggak ada ampun. Kalau udah ketemu tim res itu udah nggak ada ampun. Sampai dulu pernah gue ribut bang, itu 4-0 di tempat TD gue di Kanang Roda 4 kali mental itu TD. Itu janjian bang, janjian sama TD-nya. Gue ribut pertama sekali menang tuh kan, ribut lagi menang lagi sampai bilang udah dia balik lagi kan, memang dia masih penasaran kayak dia balik lagi, kata gue udah biarin kita ini aja udah males gitu kan, sampai ke malesnya gitu kan, sampai ke malesnya kata gue udah ditinggalin sama anak-anak. Akhirnya jadi di situ gue mulai ngebawa basis, dan mereka juga memang kebetulan yang anak-anak tim res ini kenal gue dari SMP, beberapanya udah tahu sifat gue kayak gimana. Akhirnya dia percaya sama gue gitu kan, ya udah gue mau gimana gue aja, gue gimana gue aja kok, dan kalau lu mau jalan kesini gue ikut kok. Terus asalkan kalau setiap janjian ajakin gue, sampai ngomong kayak gitu. Berarti tim res itu kompak banget kok. Kompak banget bang, asli. Berapa orang tuh? Itu sekitar 15 atau 14 orang kalau nggak salah itu bang. Orang terpilih. Jadi di semua basis gue beli satu gitu. Biar jadi enak bang koordinasinya. Kalau misalkan di basis ini setiap hari ribut nih bentrok, misalkan di Citrup tuh gue sering banget dulu mendengar kan, Citrup sering bentrok nih sama Sekai sama ribut ya. Akhirnya kita nih tim res ini semua gue bawa ke sana bang. Oh jadi cukup 15 orang lah. 15 orang, udah lu kalong semua, pokoknya nggak ada ini. Yang penting yang punya basis nih sediain aja konsumsinya gitu kan. Nih gue bawain semua nih tim res, tapi yang punya basis konsumsinya sediain. Nah, akhirnya kita pada kalong sana pagi-pagi memang nongkrong di Citra ya kan. Oh pokoknya kalau gue jalan sama tim sudah pede dah pokoknya bang. Udah pede, pasti menang ya. Pikiran gue dulu musuh ketemu gue apa supaya gitu. Musuh ketemu gue, tim gue gitu apa supaya udah. Makanya udah pasti pede lah, dan memang gue ngedokter juga ke anak-anak, ke teman-teman gitu kan. Makanya kita ribut nggak usah ada takutnya, kita udah kompak kok, udah solid kok gitu kan. Yang penting saling ngebantalin, saling nolongin gitu ya. Akhirnya mereka juga bener-bener. Kira kita setiap ribut kemana-mana ya pasti ngebawa. Oh berarti emang lu kemana-mana sama tim res itu kan? Sama tim res itu bang. Berarti lu naik kelas 3 Cilor udah berdiri kuat? Udah berdiri kuat, pokoknya Cilor itu diakuin pas gua kelas 2. Nah pas gua kelas 2 itu memang ada baju albes, dan kebetulan abang kelas gua yang kelas 3 ini ngehargain gua lah gitu, ngehargain gua. Dia bilang, Bob, Cilor mau diadain nggak di baju albes namanya? Kan? Wah mau lah, gua bilang kan gitu. Mau masa baju albes kagak ada nama Cilor kan? Gua bilang gitu. Ya udah, ikutlah bikin baju. Ya udah gua ikut banget tuh gua. Angkanya berapa nih? Karena gua dulu waktu pas pertama kali diajakin itu di bulan Agustus bang. Di bulan Agustus akhirnya gua tulisin di situ 1807. Oh jadi Cilor 1807. Cilor 1807 dulu gua. Ya udah itu aja bang 1807. Itu asal-asalan bener. Memorable pas ditanya kayak gitu ya, pas di bulan Agustus ya udah gua kasih 1807. Berarti sejarah Cilor mungkin hidup lagi angkatan lu. Bang, angkatan gua kelas 2 dan anak-anak kelas 1 gua juga memang udah dihargain bang. Dulu juga memang namanya di STM pasti adalah yang namanya tataran adik kelas itu nggak boleh ngerokok di depan abang kelas. Nah kebetulan memang ada adik kelas gua udah pesenin ke angkatan-angkatan gua, tolong jangan dibully mereka. Karena gua ngasih banget bang, dibully kayak gimana gitu kan. Terkadang orang ketika udah dibully itu, orang itu punya dendam, mungkin nggak berani sama orang itu. Iya. Tapi di sisi lain dia pasti pengen lebih hebat dari lu, gue pengen buktiin gue lebih hebat dari lu, kayak gitu. Nah, makanya gue juga bilang ke mereka, ke teman-teman gue, jangan usik anak-anak Cilor, anak satunya urusan gue. Kalau lu mau ngolekin, lu ngomong ke gue gitu, jadi jangan langsung ke adik-adik kelas gue gitu bang. Berarti semenjak itu Cilor dihargain lah kok ya? Alhamdulillah bang, dihargain sama teman-teman gue gitu kan, memang udah pada kenal juga gitu kan. Nah abang kelas 3 nya juga kalau misalkan ngolekin kelas 1 juga memang koordinasi dulu ke gue kan. Gimana bu? Ngolekan nih buat ini. Oh ya udah bang, boleh ngolekin aja. Gitu. Alhamdulillah mulai dihargain lah di situ. Pas gua naik ke kelas 3, sebenarnya sih pengennya udah berhenti bang. Berhenti vakum dari dunia. Pengennya udah pengen berhenti lah pokoknya gitu. Cuman kebetulan memang ada di kelas gua dulu kurang greget kalau gue bilang gitu. Sering banget
masih takut lah sama anak STM ini karena dia kebal, masih takut lah sama STM ini karena dia ini. Itu dari tadi gua kayak nangkep lo angkatan lu lebih banyak kebal gitu ya. Emang di angkatan lu pada mau musuh, mau rival, mungkin emang pada banyak pakai kayak gitu kan Bu? Iya bang, di zaman gua tuh memang boomingnya TikTok ya, TikTok. Orang kalau dengar orang itu TikTok tak kabur lah kayak gitu. Dan lu sendiri? Kalau gua, maksudnya? Lu sendiri? Kebal gitu? Kagak bang. Lu kan bacoknya masih banyak di mana di gua. Lu bacok, memang orang sih ada beberapa gua denger juga di luar katanya. Si Bok mah kebal, si Bok mah gini. Gua banyak yang ngomong kayak gitu ya, karena emang lu sering nangkisin BR tanpa bober gitu. Iya, memang gua sering kayak gitu. Sebenarnya gua nangkisin BR ataupun gua nggak mau BR itu bukan berarti gua ngetes nyali nih, gua ngetes TikTok bukan. Padahal banyak bocor ya. Karena gue takut bang, kalau gue mau BR takut ketangkap polisi, waduh urusannya panjang gitu kan. Makanya gue nggak pernah mau BR, makanya kalau gue ribut pasti tangan kosong gitu kan. Nah gimana caranya, gue kalau ribut dapat BR jadinya. Gimana caranya, gue kalau ribut dapat BR jadinya. Dan nggak ada barang bukti kalau ketangkap polisi lah kayak gitu. Makanya gue dulu sering banget sekolah nggak pernah bawa BR gitu kan. Tapi lu sebelumnya pernah ketangkap nggak polisi? Kalau ketangkap sih pernah bang masih. Gue ketangkap dulu di daerah Ciluar juga tuh. Pas dulu tuh kalau nggak salah seminggu setelah kedengeran out diserang sama Mebut. Cuma itu kan sore-sore katanya emang ya nggak ada anak outnya. Nah waktu itu ada denger lagi BW Raskal juga mau diserang sama SBM. Katanya kan isu-isunya, cuman gue nggak tahu lah itu dari mana isunya itu, benar atau nggak tahu. Akhirnya teman gue sebasis satu tongkrongan, dia bilang, si Agung ini bang, dia bilang, gue nggak terima nih, gue out diserang gitu kan. Gue takutnya BW juga diserang nih kan. Ya udah, kita nongkrong aja di depan Pomas takutnya diserang nih. Tiba-tiba sore kemarin juga diserangnya sore gitu kan. Nah ya udahlah, gue ikutin aja. Gue nongkrong terus itu bang, berduaan sama dia. Gue nunggu lama banget. Kata gue lapar gue bilang. Pindahnya ke basis kita di Ciluar, gue bilang. Kalau misalkan diserangnya pasti kedengeran kok, gue bilang kan. Pasti nyampe orang kita di basis di dekat ini. Gue dari nanti Ciluar. Gue nongkrong di Ciluar bang. Udah lama. Gue bilang ke saya, gue beli makanan, gue lapar tuh bang. Ya udah tunggu sini lo. Gue beli gorengan dulu. Ya kesel. Pokoknya gue pas setiap ribut pasti makan bang, lapar pokoknya. Lapar. Dulu waktu sekolah badan udah gini? Enggak. Dulu zaman sekolah gue kurus. Kurus hitam dekil lah pokoknya. Gak kurus badan pokoknya. Itu lo kok bisa ketangkap gitu sih lo? Nah ceritanya pas gue habis ini dibeliin gorengan sama temen gue tuh, bukan gorengan, ada tenda pertama diangkut, cuma sendirian. Dokternya, aku mau Tridharma nih, Tridharma. Sendiri dia? Sendirian, diangkut, gaya banget ke dalam hati gue. Udah biarin aja sih, kata gue kan ke temen gue ngomong, udah biarin gitu gue. Dia kok pengen kejar kan, dikejar sama dia gak dapet. Nah taunya di belakang, dia udah jauh tuh bang sama gue, dia ngejar angkotan depan kan. Ternyata pas di belakangnya ada angkot TD penuh. Kok penuh? Nah teman gue ini yang di depan ini dia nggak tahu ada angkot TD di belakang kan. Angkot yang TD di belakang turun ngeluarin CR, gue sontak langsung lari bang. Gue takut temen gue kebacok kan. Gue kejar. Itu pas banget. Pokoknya pas dia mau dibagi kepalanya, gue di depan. Memang orangnya kan pendek ya, lebih tinggi gue, teman gue itu. Gue dan kepalanya udah pegang CR ya.